Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Jemaat GPDI Lembah Dieng. Salam sejahtera bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Mendengar tapi tidak mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang ada di dunia ini punya anugerah untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin setiap kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dengan menyadari yang pertama-tama bahwa pengenalan kita akan Kristus adalah anugerah. Banyak orang yang mendengar tentang Kristus tapi tidak mengerti. Mereka membaca tentang Alkitab, tapi seperti dibutakan. Pengenalan akan Kristus itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa tidak semua orang yang mendengar tentang Kristus serta-merta mereka percaya? Kalau segitu gampangnya orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tentu sudah lebih banyak orang percaya hari ini. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang mendengar tentang Yesus, tapi tidak semua mereka percaya kepada Kristus. Sekalipun mereka coba baca Alkitab, mereka seperti tidak mengerti, seperti dibutakan dari mereka. Saya teringat sewaktu saya masih bekerja. Teman saya mengajak saya untuk ke gereja karena saya belum kenal Tuhan waktu itu. Mereka mencoba kasih tahu saya tentang Yesus. Teman saya mencoba cerita tentang keselamatan yang dia terima. Tapi saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang tidak dibukakan matanya, tidak mendapat anugerah untuk mengenal Kristus. Mereka dengar Injil tapi tidak mengerti. Mereka memandang tapi tidak melihat. Mendengar tapi tidak mengerti. Jadi kalau kepada kita diberikan rahasia kerajaan Allah, kita bisa mengerti kebenaran. Bisa mempercayai bahwa Yesus sudah datang dan mati buat dosa-dosa kita. Kita yang tidak layak, tapi Tuhan mengasihi kita. Saya kasih tahu, itu adalah anugerah. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 65 berkata, "Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Berarti kalau kita bisa datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu merupakan karunia dari Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak semua orang beroleh kasih karunia itu. Yang kedua, kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17 berkata, "Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya." Ayat 17, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Kenapa mereka memandang tetapi tidak melihat? Mereka mendengar tapi tidak percaya?
karena ada selubung yang menutupi mata hati mereka, kata firman Tuhan. Tapi ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, selubung itu diambil daripadanya, dan karena ada Roh Allah, di situ dia mulai merdeka. Merdeka dalam arti kata, dia bisa melihat betapa rusaknya dia hidup selama itu. Betapa hancur hidupnya, betapa sia-sia semua yang dikerjakannya selama ini. Tahukah Anda, orang-orang yang selubung itu belum diambil dari mata hati mereka, mereka tidak sadar kalau mereka hidup dalam dosa. Bagi mereka korupsi itu biasa, mencuri itu biasa, menipu itu biasa. Bagi mereka berbuat jahat sama orang itu biasa. Bagi orang-orang yang selubung itu belum diangkat daripada mata hati mereka, mereka tidak sadar kalau mereka itu hidup di dalam dosa. Tetapi ketika selubung itu diangkat dari mata hati kita oleh Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang artinya kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita yang buta, kita menjadi melihat bahwa selama ini kita hidup sia-sia. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertama kali Bapak Ibu Saudara dijamah sama Tuhan. Tapi yang terjadi sama saya adalah saya ingat, satu hari saya diajak ke ibadah minggu. Waktu saya duduk di kursi, Roh Kudus menuntun saya untuk maju ke depan dan didoakan ada sesuatu kelepasan, ada kemerdekaan yang saya rasakan saat itu. Puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, tahukah Anda bahwa pengenalan kita akan Kristus di titik di mana kita lahir baru merupakan pekerjaan Roh Kudus yang memerdekakan kita dan mengangkat selubung itu dari mata hati kita. Hargailah kasih karunia Tuhan, karena pengenalannya akan Tuhan merupakan anugerah. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sudah saudara terima. Bertekunlah dalam firman, dalam doa, supaya anugerah Allah itu melimpah dalam hidup setiap saudara. Saudara dibenarkan karena kasih karunia oleh iman. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu bagi kami semua. Balas memberkati tangan-tangan yang Kau pakai menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu. Ibadah Paskah Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Tuhan yang atur dan beri cuaca yang baik. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.